Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidi Irasti dengan NIM 2215161. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang pembangunan jembatan Kapos 3 dan Ring Road Kota Pontianak. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Kondisi arus lalu lintas di Kota Pontianak dan sekitarnya semakin padat, terutama kendaraan berat yang melintas di pusat kota. Di wilayah Kota Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah memiliki potensi pertumbuhan ekonomi atau logistik, termasuk karena pelabuhan dan peran Kalbar sebagai penyangga ekosistem nasional. Pemerintahan provinsi telah menetapkan proyek ini sebagai prioritas pembangunan. Rencana pembangunan jembatan Kapos 3 dan Ring Road dimaksudkan untuk memperlancar arus transportasi dan membuka akses ekonomi baru. Baik, yang kedua ada tujuan proyek, mengurangi kemacetan di jalur utama Kota Pontianak dan mengalihkan arus kendaraan berat keluar dari pusat kota, meningkatkan konektivitas antar wilayah Kuburaya, Mempawah, dan Pontianak untuk mendukung distribusi barang atau people. Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Barat sebagai bagian dari pengembangan kawasan dan penyangga logistik nasional. Mewujudkan infrastruktur strategis yang mendukung proyek skala besar lainnya atau PSN di Kalbar. Mengurangi dampak lingkungan urban dan peningkatan kualitas hidup atau akses keselamatan waktu dan tempuh. Yang ketiga ada ruang lingkup proyek. Yang pertama itu ada Jembatan Kapos 3, menghubungkan desa Jeruju Besar atau Kuburaya dengan desa Wajo atau Mempawah. Rencana panjang total kurang lebih 5,975 km, lebar 26 meter, desain jenis kabel stayed atau clearance vertikal 42 meter dari muka air banjir, tinggi playon 117,8 meter, anggaran estimasi sebesar 2,8 triliun lebih. Yang kedua ada jalan Ring Road atau Outer Ring Road, mengelilingi kota Pontianak dan menghubungkan ke jembatan serta wilayah luar kota, agar fungsi jalan utama pusat kota tidak terbebani, termasuk pembebasan lahan di kawasan Kambungan dan Kuburaya. Yang keempat, ada data dan dokumentasi teknis, studi kelayakan atau VS, dan detail engineering design atau DED untuk jembatan Kapos 3 telah selesai. Rencana fase pelaksanaan pembebasan lahan di 2026, konstruksi jembatan mulai 2027. Panjang jembatan kurang lebih 5,975 meter, lebar jembatan kurang lebih 26 meter. Clearance vertikal 42 meter dari permukaan air banjir, estimasi biaya sebesar 2,8 triliun. Tahun pelaksanaan 2027 atau rencana mulai konstruksi. Data sumber Pemprov Kalbar, Dinas PUPR, Media Kalbar iNews 2025. Yang selanjutnya ada analisis dampak penting. Yang pertama itu ada positif. Arus waktu tempuh dan biaya transportasi akan berkurang antara Pontianak sampai Kuburaya serta Mempawah. Arus logistik atau barang dan orang meningkat, efisiensi distribusi naik, pusat kota Pontianak terbebas dari berbagai besar kendaraan berat, peningkatan kualitas udara, kebisingan, dan keamanan. Pengembangan wilayah baru atau sentra ekonomi di pinggir kota terbuka mendorong dan investasi. Mendukung agenda nasional pembangunan di luar Jawa, konektivitas Kalimantan. Terus yang selanjutnya ada negatif atau tantangan. Pembebasan lahan yang besar dan potensi konflik sosial di lingkungan. Biaya investasi yang sangat besar, kurang lebih 2 triliun, dan risiko pembiayaan. Dampak kontribusi sementara yaitu kebisingan, gangguan arus lalu lintas, kapal, potensi lingkungan sekitar sungai, atau namun telah dijamin oleh wakil Kota Pontianak
bahwa jalur tak terganggu. Selanjutnya ada potensial dampak hipotetik atau jangka menengah atau panjang. Kawasan pinggir kota Pontianak dan Kuburaya akan berkembang sebagai koridor industri atau logistik baru, warehouse, pelabuhan, kawasan industri ringan, properti dan nilai tanah sekitar jembatan dan ring road meningkat. Terbunuhnya kemacetan pusat kota, meningkatnya produktivitas warga, peningkatan daya tarik investasi. Kalimantan Barat akan semakin menyatu dalam jaringan Trans Kalimantan atau logistik nasional menjadi hub distribusi. Selanjutnya ada strategi pelaksanaan. Yang tahap pertama itu ada mempercepat pembebasan lahan 2026, koordinasi pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kementerian. Yang kedua ada kontribusi jembatan dan ring road mulai 2027, penganggaran, kontraktor, dan supervisi. Yang tahap ketiga ada integrasi dengan sistem transportasi atau logistik, perkuat koneksi di pelabuhan, kawasan industri, dan IKN klinis. Tahap keempat ada pemeliharaan dan monitoring, memastikan operasional jembatan dan ring road berjalan optimal. Stakeholder pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten atau kota Pontianak, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, masyarakat lokal, swasta, resiko dan mitigasi, konflik lahan atau mitigasi dengan komunikasi publik dan kompensasi, anggaran membengkak atau kontrol ketat, gangguan lingkungan atau analisis AMDAL. Anggaran dan sumber pendanaan, estimasi investasi jembatan yaitu 2,8 triliun lebih. Ring road belum angka pasti publik yang saya temukan, perlu data lanjut dari DPRD dan dokumen teknis. Sumber dana APBN pusat, anggaran provinsi, dana insentif daerah atau DID untuk lahan. Skema pembiayaan, kemungkinan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU atau model pembiayaan campuran. Kesimpulannya, pembangunan jembatan Kapos 3 dan jalan lingkar luar kota Pontianak merupakan langkah strategis dan visioner untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi kemacetan, serta menggerakkan ekonomi Kalimantan Barat ke arah yang lebih maju. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, proyek ini dapat menjadi model infrastruktur bagi wilayah luar Jawa yang mendukung pemerintahan pembangunan nasional. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.